berpetualang ke alam baka di Along with the Gods, The Two Worlds tahun 2017. Meskipun kamu bukan penggemar film Korea, kamu harus nonton film ini. Along with the Gods, The Two Worlds tahun 2017. Film ini sangat ngetop dan duduk sebagai salah satu film Korea terlaris sepanjang zaman yang juga banyak mendapatkan penghargaan. Di 16 hari pasca rilis, film ini sudah mampu menggait lebih dari 10 juta penonton. Amazing juga! Tahu nggak? Ternyata film yang disutradarai oleh Kim Yong-hwa ini diangkat dari cerita di webtoon loh. Yuk, kita langsung aja menjelajahi alam baka sekarang juga. Sebelum kita lihat kisah lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe Alpha Story. Akan ada video baru setiap harinya. Boleh request kok, tulis judulnya di kolom komen ya. Pernah nggak kamu membayangkan berpetualang ke alam baka seolah melihat surga dan neraka? Dengan melihat film ini, kamu akan diajak berimajinasi liar, membayangkan apa saja yang kita lakukan di dunia sebelum mati akan dipertanggungjawabkan. Nah loh, kamu lagi flashback ya? Apa saja yang sudah kamu lakukan di dunia? Sekarang kita mulai penjelajahannya ya. Along with the Gods, The Two Worlds menceritakan pemahaman Buddha yang mengenal adanya karma, hari pembalasan, dan reinkarnasi. Setiap orang yang meninggal akan disidang di 7 neraka dalam waktu 49 hari. Kalau orang tersebut bisa melewati semua neraka, maka arwah tersebut bisa kembali ke dunia orang yang masih hidup atau dengan kata lain, reinkarnasi. Ngebayanginnya enak ya, bisa balik ke dunia bertemu dengan orang yang masih hidup. Dimulai dengan adegan seorang petugas pemadam kebakaran bernama Kim Ja-hong yang diperankan oleh Cha Tae-hyun yang meninggal akibat kecelakaan saat bertugas nyelamatin orang. Kim Ja-hong dalam film ini berprofesi sebagai pemadam kebakaran. Setelah ia berhasil menyelamatkan nyawa korban kebakaran, ia pun meninggal dan arwahnya langsung bertemu dengan 3 malaikat penjaga. Gang Rim yang diperankan oleh Ha Jung-woo, Ha Won-mak yang diperankan oleh Ju Ji-hoon, dan Duk-hoon yang diperankan oleh Kim Hyang-ki yang bertugas mengawal Ja-hong selama ada di dunia afterlife. 3 malaikat penjaga ini sebenarnya merupakan arwah yang sudah tinggal selama 1 abad di akhirat dan ditugaskan mencari arwah-arwah baik yang ingin bereinkarnasi. Ja-hong yang masih bingung akan kematiannya sendiri pun mau nggak mau harus ngikutin prosedur yang ada di dunia setelah kematiannya dengan mendatangi 7 neraka dan coba ngeyakinin dewa bahwa dia bisa kembali lagi hidup. Pastinya ia selalu didampingi 3 malaikat penjaga tadi. Namun, setiap neraka yang dia datangin punya tuntutan kejahatan-kejahatan yang dia lakukan selama di dunia yang menghambatnya bereinkarnasi. 3 malaikat penjaga inilah yang bertugas ngebantuin Ja-hong. Jika bisa bikin 49 nyawa reinkarnasi, mereka diperbolehkan bereinkarnasi juga menjadi orang yang mereka inginkan. Neraka pertama yang Kim Ja-hong hadapi adalah neraka pembunuhan di kawah arwah pembunuh. Di sini, Kim Ja-hong akan diadili dengan melihat apakah semasa hidupnya ia pernah melakukan pembunuhan dengan sengaja atau bahkan tidak sengaja. Pada neraka ini, Kim Ja-hong diadili karena pernah meninggalkan rekan kerjanya di gudang yang terbakar. Padahal ia masih punya waktu dan tenaga membantu temannya keluar dari gedung terbakar itu. Akhirnya, pengawal tersebut membela bahwa dalam kebakaran tersebut, ia telah menyelamatkan 8 orang, meskipun harus meninggalkan 1 orang rekannya sehingga tewas dalam kebakaran. Dan akhirnya dalam neraka ini, ia berhasil dinyatakan tidak berdosa dan bebas hingga ia bisa melanjutkan perjalanan ke neraka selanjutnya. Neraka kedua yaitu neraka kemalasan di air terjun. Kim Ja-hong diadili dengan melihat apakah semasa hidupnya ia pernah bermalas-malasan. Dan setelah malaikat pendamping memaparkan hidup Ja-hong yang sama sekali tidak pernah malas atau menyia-nyiakan waktu dan hanya hidup untuk menyelamatkan nyawa manusia juga hewan, maka sudah seharusnya ia bebas dalam neraka ini. Tapi ternyata ketika Dewi Kemalasan bertanya, apa yang membuatmu mau mengorbankan diri menyelamatkan orang lain? Jawaban Ja-hong justru sangat mengecewakan. Ia malah menjawab, karena uang. Dewi Kemalasan pun geram karena Ja-hong sangat menyembah uang. Tapi Kapten Gang Rim memberi alasan bahwa Ja-hong bukan menyembah uang. Ia bekerja terus-menerus mencari uang karena keadaan ekonominya dan keluarga yang miskin.
Bahkan di hari libur pun, Jahong harus bekerja, entah itu mengantarkan sayur, menjadi OB di sauna, supir panggilan, bekerja di rumah makan, atau bekerja sebagai pemadam kebakaran. Uang yang ia hasilkan pun bukan untuk keperluan pribadinya. Penghasilannya digunakan untuk sekolah hukum adiknya dan ibunya yang sakit-sakitan. Dan alasan ini yang membuat Dewi kemalasan terenyuh sehingga membebaskan Jahong dan menyatakan bahwa ia tidak berdosa. Neraka yang ketiga adalah neraka kebohongan yang terletak di hutan pisau. Dalam perjalanan menuju gerbang neraka kebohongan, mereka dihadang oleh hantu neraka. Jadi, hantu neraka ini berkaitan dengan keluarga Jahong yang telah meninggal tapi masih meninggalkan dendam. Gampangnya sih kita sebut saja seperti roh jahat yang bergentayangan. Nah, roh tersebut akan mengganggu perjalanan Jahong di alam baka. Maka pengganggu tersebut ditemukan dan dibakar. Jahong kali ini diadili karena ia sudah berbohong mengirimkan 98 surat kepada anak rekannya yang meninggal. Ia berpura-pura menuliskan isi surat yang menyatakan bahwa surat itu berasal dari ayahnya. Akhirnya ia dinyatakan telah berdosa, namun dengan bantuan Kapten Gangrim, Jahong dibebaskan dari hukuman dosa tersebut. Tidak hanya itu, ternyata Jahong juga menulis surat kepada ibunya selama 15 tahun dan semua isi suratnya bohong. Alasan ia berbohong adalah agar menyenangkan dan menghilangkan rasa khawatir ibunya. Dan surat sebenarnya yang berisi kejujuran masih tersimpan dan belum sempat ia berikan kepada ibunya. Neraka keempat adalah neraka ketidakadilan yang bertempat di lembah es. Neraka ini adalah tempat untuk menghukum manusia yang berhati dingin yang gak pernah membantu siapapun. Jadi di sini Jahong akan dinilai apakah semasa hidupnya ia pernah tidak adil. Di pengadilan ini Jahong bebas karena sudah menjadi manusia yang berhati bersih. Namun tiba-tiba ada badai datang. Hal ini berkaitan dengan roh yang masih gentayangan. Untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya, akhirnya pemimpin Gangrim datang ke dunia. Sangat menyedihkan. Ternyata adik Jahong telah meninggal dengan tragis. Ia harus dikubur hidup-hidup karena tidak sengaja tertembak oleh salah satu rekan tentaranya. Karena hal inilah, ia ingin balas dendam dan menjadi roh gentayangan. Selanjutnya adalah neraka pengkhianat. Neraka ini berupa kaca dan manusia yang berkhianat akan dikunci di dalamnya kemudian dihancurkan. Tapi, Jahong melewati neraka ini karena tidak pernah melakukan pengkhianatan apapun. Setelah itu adalah neraka kekerasan, disebut sebagai lubang hisab, yaitu tempat yang dipenuhi bebatuan. Roh akan jatuh di kedalaman yang sesuai dengan tindak kekerasan yang pernah dilakukan semasa hidup. Di sini, malaikat mengira Jahong tidak berbuat dosa, tapi ternyata ia diadili. Karena saat SMA pernah memukuli adiknya yang kekurangan gizi. Tapi saat sang dewa memutuskan untuk mengeksekusi Jahong, Kapten Gangrim menyuruh Dokchun untuk meminta sidang gabungan di neraka selanjutnya, dan dewa mengizinkannya. Di neraka terakhir inilah proses yang sangat berat. Ini adalah neraka kekeluargaan sebagai peradilan terakhir. Neraka ini digambarkan seperti gurun dan dinamakan gurun abadi. Jahong diadili karena ingin membunuh ibunya yang sakit-sakitan, kemudian membunuh adiknya dan ia akan bunuh diri. Hal ini karena ia merasa sudah terlalu menderita atas hidupnya. Mendengar putusan dewa yang ingin mengeksekusi Jahong, Dokchun membela dengan mengatakan bahwa tidak ada korban sehingga Jahong tidak bisa dituntut. Akhirnya dewa memutuskan mengeluarkan cermin karma dan memperlihatkan bahwa saat Jahong ingin membunuh ibunya, sebenarnya ibunya tahu. Tapi saat jaksa ingin mengeksekusi Jahong, muncullah Suhong yang masuk ke mimpi sang ibu. Tapi apa yang dilakukan Jahong justru dimaafkan ibunya. Malah ibunya berpikir itu salah ibunya. Di scene inilah semua persatuan bawang yang menyedihkan akan menguras air mata siapapun yang menonton. Langsung kebayang dosa dan kesalahan kita terhadap ibu kita. Sedih banget. Seperti ibu pada umumnya, apapun keadaan yang menimpa anaknya justru membuat ibu menyalahkan diri sendiri. Endingnya, Kim Jahong bebas dari semua peradilan dan ia pun mendapatkan tiket reinkarnasi. Ia pun menemui ibunya di dunia dan membawa penanak nasi yang ibunya inginkan. Adegan akhir film ini sih cukup simpel ya. Tapi semua peradilan yang tadi Kim Jahong alami memberikan nilai kehidupan yang sangat berkualitas. Siapapun yang menonton bukan cuma akan terharu, tapi juga mendapatkan ilmu.
ilmu tentang kehidupan agar tidak berbuat sembarangan dalam hidup. So, kalian wajib nonton film ini. Sekian review film Along with the Gods, The Two Worlds tahun 2017. Jangan lupa kalian tonton review yang lain di channel ini. Subscribe dan tulis tanggapan kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk request film apa lagi yang mau direview.